Baik, Iya. ini Benar, Pak. berarti untuk melaporkannya nih Mas, ini kan pasti ketika korban ini mendapatkan perlakuan pemerkosaan atau pelecehan seksual atau hingga kekerasan seksual begitu. Untuk alat bukti yang bisa dilampirkan ketika melaporkan kasus ini ke kepolisian seperti apa nih Mas? Apakah harus membuktikan dengan visumkah ataukah harus membuktikan dengan misalnya sudah pernah berkonsultasi ke pihak psikologi begitu bahwa dia mendapatkan ancaman seperti itu? Oke, Mbak Sheila. Jadi yang pertama, eh, kalau dari sisi unsur hukumnya ya, kalau berbicara bukti itu ada 5. Jadi keterangan ahli, keterangan saksi, bukti surat, kemudian petunjuk dan keterangan terdakwa. Ya, 5 hal ini kalau berbicara dari sisi hukum yang bisa menjadi bukti nanti, gitu. Jadi kalau keterangan ahli itu dari dokter, psikolog, saksi itu orang yang melihat, ya orang yang melihat langsung, orang yang kemudian mengalami, termasuk si korban ini saksi nanti menjadi saksi korban namanya begitu. Dan juga kemudian ada surat itu bentuknya nanti bisa visum tadi, visum et repertum itu bisa menjadi bukti. Kemudian juga mungkin ada pernyataan surat dan sebagainya itu bisa menjadi bukti. Nah, kalau kemudian petunjuk itu hal-hal lain yang mungkin berkaitan dengan tindak pidana nanti bisa dikaitkan dengan petunjuk. Yang terakhir terdakwa itu si pelakunya nanti akan diperiksa, mungkin dia mengaku atau dia menyerahkan diri, itu otomatis akan menjadi bukti. Nah, cuman yang lebih penting sebenarnya Mbak Isela, bukti-bukti ini nanti akan menjadi urusan penyidik, ya supaya nanti ini masyarakat paham ya. Itu bukan urusan kita, bukan urusan si korban menyiapkan semua itu nggak penting. Penting tapi maksud saya tidak harus si korban ini punya semua itu kemudian baru lapor, enggak. Yang penting adalah yang pertama, harus diingat itu yang segera menceritakan masalah itu kepada orang terdekat. Kalau terjadi tindak pidana pemerkosaan, yang pertama kali dilakukan segera adalah ceritakan kepada orang terdekat Anda yang kira-kira bisa dipercaya siapa. Gitu. Karena bisa dibayangkan ya, orang yang diperkosa itu kan depresi berat gitu. Hari yang paling berharga ya Mbak Sela ya, apalagi perempuan ya, saya bisa mencoba merasakan bagi perempuan begitu, hormat yang paling berharga lagi miliknya gitu, mahkotanya direnggut orang paksa, mungkin ini orang yang sama sekali nggak dikenal atau mungkin orang yang sangat jahat begitu, kalau dia harus menikah dengan nggak mungkin saya nikah dengan itu kan depresi yang luar biasa berat. Nah ini kalau dalam kondisi seperti itu, saran saya yang terbaik adalah cerita dulu aja. Kalau yang terdekat adalah ibu, cerita ke ibunya. Kalau yang terdekat bapak, bapaknya. Atau punya sahabat, sahabatnya. Dari situ nanti akan ada teman pendamping dulu. Nanti akan dikasih saran-saran yang baik-baik begitu. Kok terjadi gimana, di mana sebagai cerita, baru ke polisi. Nanti di sana akan menyiapkan semuanya. Termasuk visum, jangan nggak usah repot-repot langsung visum gitu. Ke polisi dulu aja, nanti polisi akan paham sekali apa-apa yang dicari. Itu karena kalau itu sudah dilakukan, sudah cerita kemudian ke polisi itu nanti semuanya akan dibantu. Oh gini, apa-apa yang dilakukan. Di polisi pun sekarang ada yang namanya unit PPA, unit perlindungan perempuan dan anak, Mbak. Jadi sudah tahu SOP-nya, perlakuannya, nggak diekspos, penyebut namanya harus disingkat begitu, tidak boleh secara vulgar. Itu nanti semua ada SOP-nya. Maka yang penting sekali lagi adalah ceritakan itu dulu. Nah, syukur-syukur punya teman lawyer atau punya teman yang paham hukum bisa diceritakan. Aku harus bagaimana gitu. Nah, itu kalau cerita kan nanti bisa ditangani secara Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.